Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah Kamis Putih di Temanggung 9 April 2020 ini bertemakan gereja itu persekutuan di seputar meja makan. Diambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat 31b sampai dengan 35. Sebagai nas terambil dari Yohanes 13 ayat 14 dan 15, 34 dan 35. Demikian. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat yang ke-34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah Kamis Putih tak bisa dilepaskan dari kisah perjamuan atau makan bersama Yesus dan para muridnya. Dalam tradisi Yahudi, sebuah pesta atau perjamuan pada umumnya memerlukan seksi kebersihan. Itu orang-orang yang tugasnya membersihkan kaki para tamu. Dan tugas itu dilakukan oleh para budak. Para budak inilah yang berjerih lelah membersihkan kaki para tamu yang berdebu saat mereka melakukan perjalanan, sehingga para tamu bersih dan nyaman untuk mengikuti pesta. Meskipun para budak punya peran penting untuk suksesnya sebuah perjamuan, para budak ini tidak ikut makan bersama, tidak ikut bergembira bersama para tamu. Mereka tetap menjadi wong wingking, orang belakang. Mereka tidak merasakan keakraban dan sukacita pesta. Rupanya para budak, seksi kebersihan ini menjadi salah satu syarat yang diperlukan untuk mewujudkan kegembiraan pesta. Tanpa budak, tak ada pesta. No servant, no feast. Kira-kira seperti itulah. Yesus tidak mempunyai budak, tetapi berani menyelenggarakan perjamuan. Biasanya orang tidak berani menyelenggarakan pesta atau perjamuan kalau tidak punya budak. Lantas, apa yang Yesus lakukan? Ia tidak menyewa budak, tidak juga menanti orang lain melayani, tapi ia melakukan sendiri tugas budak, yakni membasuh kaki para tamu yang adalah para muridnya sendiri. Yesus sang guru peduli dan memperhatikan kebutuhan para muridnya untuk bisa mengikuti perjamuan dengan bersih dan nyaman. Ini sangat mengherankan dan tidak terduga. Para murid Yesus terkejut dengan tindakan guru mereka. Namun sesungguhnya, apa yang Yesus lakukan ini memberikan teladan yang sangat indah dan penting bagi kita, yang mendobrak tradisi dan keyakinan yang ada. Tradisi meyakini bahwa sebuah pesta atau perjamuan sukacita hanya bisa diadakan di atas kesusahan orang lain, yakni para budak. Namun Yesus membuktikan bahwa dengan membasuh kaki para muridnya, perjamuan tetap dapat berlangsung dalam suasana bersih, nyaman, dan sukacita, tanpa ada orang lain yang dikorbankan. Perjamuan sukacita tetap dapat terlaksana tanpa perbudakan. Perjamuan Yesus adalah perjamuan tanpa budak. Memang Yesus melakukan pekerjaan budak, tapi bukan sebagai budak yang tidak ikut serta dalam kegembiraan perjamuan. Yesus adalah guru dan Tuhan yang bergembira bersama muridnya. Malah, Yesus menjadi penjamu dalam perjamuan Paskah itu. Yesus melakukan pekerjaan budak, membasuh kaki para muridnya sebagai orang merdeka yang mengasihi dan memperhatikan para muridnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seiring dengan spirit perjamuan Paskah, yakni merayakan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, Yesus pun melalui perjamuan makan bersama dan membasuh kaki para muridnya, merayakan kemerdekaan dari sikap memperbudak orang lain dan menggantinya dengan spirit kasih
yang saling melayani dan memperhatikan untuk membangun persaudaraan dan kekeluargaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus, kita semua diminta untuk meneruskan tradisi baru Yesus ini. Gereja Tuhan mesti mencerminkan suasana perjamuan Yesus. Bukankah perjamuan kudus yang menjadi salah satu inti kehidupan gereja adalah persekutuan persaudaraan di seputar meja makan? Demikian juga pada hakikatnya, gereja adalah persekutuan di seputar meja makan. Tak ada perbudakan dalam gereja, karena kita semua adalah saudara dan keluarga. Di satu sisi, tak ada yang merasa diperbudak atau merasa terpaksa, tertekan dalam pelayanan. Di sisi lain, tak ada juga yang memperbudak sesamanya, yang hanya mengambil tenaga sesamanya, tapi mengabaikan orangnya. Suka dan duka kita rasakan bersama. Dengan hati yang merdeka, penuh kasih dan kerendahan hati, marilah kita saling melayani dan saling memperhatikan kebutuhan satu dengan yang lain, seperti yang sudah Kristus lakukan. Dalam lingkup yang lebih luas, dalam pekerjaan dan bisnis kita, maupun juga dalam hidup bermasyarakat, semangat persaudaraan ini juga mesti kita bangun. Kita bisa menjadi kaya tanpa memperbudak karyawan. Kita bisa menjadi atasan tanpa menekan bawahan. Kita bisa menjadi orang besar tanpa mengorbankan orang kecil. Kita bisa mengumpulkan uang tanpa merugikan orang lain. Kita bisa menjadi orang terhormat tanpa merendahkan orang lain. Karena kita melihat sesama kita sebagai saudara, di mana kita bisa saling melayani dan memperhatikan dalam kasih. Yang ironis dan memprihatinkan, di tengah pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi ini, malah kita melihat ada orang yang menjadi serigala bagi sesamanya, bukannya menjadi saudara bagi sama. Ada yang menjadi penimbun barang, yang serakah, yang mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Ada juga yang menjadi penipu sesamanya dengan dalih kemanusiaan. Ini yang namanya serigala berbulu domba. Ada juga yang acuh, tak peduli pada kebutuhan sesama dan hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Padahal kita dipanggil untuk membangun semangat persaudaraan yang saling melayani dan memperhatikan satu sama lain. Kita sering merasakan suasana saling melayani saat kita makan bersama di seputar meja makan. Tiap orang di seputar meja makan saling melayani satu dengan yang lain. Saling mengambilkan makanan, saling menuang minuman dalam suasana yang akrab satu dengan yang lain. Suasana seperti inilah mesti ada dalam gereja, dalam ibadah dan juga dalam kegiatannya. Kadang ibadah gereja terlalu kaku dan formal seperti upacara kenegaraan dan kehilangan suasana keakraban dan kekeluargaan. Suasana kekeluargaan dalam gereja membuat tidak ada orang yang merasa terasing, tertolak atau direndahkan. Tiap orang akan merasa bahwa dirinya diterima sebagai saudara. Saat kita makan bersama, biasanya ada obrolan bersama yang saling mengakrabkan dan saling menginspirasi satu dengan yang lain. Yesus juga sering memakai momen makan bersama ini untuk mengajarkan banyak hal penting, baik dalam tindakan maupun perkataannya. Saat makan bersama dengan orang berdosa dan pemungut cukai, Yesus menyampaikan perumpamaan dan pengajarannya. Karena kerap makan bersama mereka, Yesus dianggap sebagai sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Saat makan bersama di rumah Simon orang Farisi, Yesus pun menyampaikan firman Tuhan. Secara khusus dalam perjamuan makan bersama para muridnya ini, Yesus mengajarkan tentang kasih dan kerendahan hati untuk saling melayani sebagai saudara. Rupanya makan bersama menjadi momen yang sangat penting bagi Yesus, di samping menjalin persaudaraan, tetapi juga untuk menyampaikan sabda Allah, atau dalam bahasa Inggrisnya table fellowship. Apa yang Yesus lakukan, yakni menyampaikan firman Allah di seputar meja makan, memberi inspirasi bagi gerejanya, bagi kita semua.
Pengajaran firman Allah tidak selalu disampaikan di atas mimbar gereja, di gedung gereja, yang disampaikan para pendeta dengan jubah dan stola, atau juga di ruang-ruang kelas dengan papan tulis dan proyektor. Tapi firman Allah bisa dan perlu kita sampaikan di rumah kita masing-masing saat kita makan bersama di seputar meja makan. Di samping bercakap-cakap tentang makanan, misalnya, bagaimana makanannya cocok, manis, asin, dan seterusnya. Ini yang kita namakan food talk, ngobrol tentang makanan, atau obrolan lain. Kita bisa dan perlu berbicara tentang Allah juga, tentang kasih, karya, dan firman-Nya. Dalam bahasa Inggrisnya, kita bisa melakukan yang namanya God Talk, berbicara tentang Allah, tentang kasih dan firman-Nya. Jadi, saudara, kita menyantap makanan bagi perut, kita juga menikmati sabda Tuhan bagi jiwa. Tubuh dan jiwa kita mendapat kekuatan dan penyegaran. Saat ini kita banyak berada di rumah. Kita banyak kerja di rumah, work from home. Termasuk juga makan bersama di rumah. Kita sekarang sedang melakukan social distancing untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Marilah kita pakai waktu-waktu ini termasuk saat makan bersama ini untuk berbicara tentang Allah dan firman-Nya. Meskipun kita juga harus memperhatikan physical distancing. Kita meyakini bahwa sabda Allah adalah kekuatan Allah yang menguatkan, mengubahkan, dan memotivasi dan memberi inspirasi bagi kita semua. Banyak mendengar, berbicara, berita-berita di seputar pandemi memang kadang membuat kita menjadi gelisah dan panik. Kadang dengan tak sadar kita ikut menyebar virus kepanikan yang bisa melemahkan daya tahan tubuh kita. Menggosip orang dan membicarakan kejelekan orang juga membuat kita menjadi penular virus kebencian yang membuat persaudaraan kita terkoyak. Saudara, kita perlu ingat bahwa virus kepanikan dan virus kebencian tak kalah membahayakan dari virus corona. Karena itu, marilah kita lebih banyak berbicara dan bercakap tentang Allah, kasih dan firman-Nya yang membawa kedamaian dan ketenangan serta keguyuban. Kita bisa lakukan itu di seputar meja makan. Selamat makan bersama. Selamat bersekutu di seputar meja makan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.